Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Il katalino bajuramin kasaruka basengat ka jubatan. Harus. Selamat malam sekali lagi. Kami datang di sini sebagai calon bupati dan wakil bupati. Kalau kita terpilih atau dipercaya oleh masyarakat, tanpa visi misi kita tidak ada haluan, tidak ada gambaran kita mau bekerja apa. Jadi kita harus ada visi misi dan visi misi yang masuk akal. Makanya kami datang, kami akan menyampaikan visi misi kami, terutama nanti Pak Dimek selaku calon bupati itu yang akan menyampaikan visi misi. Baiklah, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Adir Katalino, Bajuramin, Kasaruka, Masenat, Kak Jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan sesepuh masyarakat di sini. Dalam perjalanan saya Baksos tanggal 23 Maret sampai sekarang juga masih Baksos ya. Jadi di dalam perjalanan saya dilamar partai politik. Saya bukan dari partai politik, saya juga bukan politikus dan belum pernah mencalonkan diri untuk menjadi DPR maupun bupati. Cuma dalam perjalanan saya selama beberapa bulan, kita di Kabupaten Bengkayang ada 17 kecamatan, ada 2 kelurahan, 120 desa. Saya sudah jalani 100 lebih desa. Akhirnya saya temukan banyak sekali keluhan masyarakat kita, pembangunan belum maksimal apa yang seperti kita inginkan bersama. Jalan masih jelek, pendidikan masih ada anak-anak yang tidak sekolah, kesehatan juga belum sesuai apa yang kita inginkan. Maka dalam perjalanan saya dilamar partai politik, akhirnya saya juga berpikir kita harus punya calon. Saya mencari calon wakil saya. Akhirnya saya temukan Pak Aliong. Kenapa saya milih Pak Aliong sebagai wakil saya? Karena di waktu beliau ketua KPNC, saya ketua Kadin, kami sering membahas bagaimana ke depan membangun Kabupaten Bengkayang yang lebih baik. Itulah mengingatkan saya sosoknya Pak Aliong. Menurut saya, analisa saya, Pak Aliong adalah putra Samalatan atau Mentera Rosini, putra yang terbaik. Akhirnya saya temu beliau, saya ngajak, beliau bersedia. Itulah perjalanan saya dengan Pak Aliong mencalonkan diri bupati. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Kenapa panggilan saya sehari-hari Andimek dan di surat suara itu Mokfocu. Saya lahirnya di Sadania, maka dari itu saya tinggal di Bengkayang sudah 30 lebih tahun. Itulah saya seorang pengusaha, murni pengusaha, bukan dari politikus. Jadi dalam perjalanan saya Baksos, saya temukan banyak sekali masalah di Bengkayang. Akhirnya saya terima lamaran partai politik itu. Setelah saya terima, banyak sekali dari akademisi maupun dari provinsi maupun dari di Pemkot banyak menawarkan ingin bikinkan visi dan misi. Saya nggak mau dengan Pak Aliong, kita tidak perlu membeli visi dan misi. Visi dan misi itu harus kita temukan di pelosok-pelosok Kabupaten Bengkayang, desa ke desa yang telah kita temukan. Itulah yang harus menjadi visi misi kita. Kenapa? Karena kita ini calon bupati Bengkayang. Akan tetapi kita calon bupati di Bengkayang. Dengan permasalahan Bengkayang itulah menjadi visi misi kita dan program kerja kami atau kerangka kerjanya bupati ketika dia dipercaya oleh masyarakat. Itulah yang kami buat visi misi. Kami adakan terobosan dengan moto pembaharuan menuju Bengkayang hebat, Bengkayang bersih. Apa itu bersih? Bersih itu adalah tata kelola pemerintahan yang bersih agar dapat melayani masyarakat kita dengan prima dan tanpa korupsi. Kenapa harus mulai dari tata kelola pemerintahan? Tata kelola pemerintahan adalah urat nadi pembangunan daerah. Di situ ada kepala dinas, ada sekda, kepala badan, dan ada kasubdit. Apabila kami dipercaya, kami merekrut kepala dinas harus sesuai dengan basicnya, backgroundnya, dan pendidikannya, dan pangkat yang cukup. Kenapa ini harus kita lakukan? Untuk membangun Kabupaten Bengkayang, untuk membangun masyarakat Kabupaten Bengkayang, harus orang-orang yang berpengalaman.
menurut kita, mungkin menurut kami juga, kalau dengan tata kelola pemerintah yang tidak kuat, maka Bengkayang tidak terbangun. Dengan tata kelola pemerintah yang kuat dan bersih, Bengkayang tetap bisa dibangun dengan baik, sehingga kita tidak tertinggal dan ditinggal oleh kabupaten lain. Contohnya sekarang kita menjadi kabupaten terkumuh seluruh Indonesia, juga menjadi kabupaten yang terkeruk nomor 3 di Indonesia. Bayangkan, inilah yang menjadi masalah kita ke depan. Saya pikir kita semua ingin memperjuangkan agar Bengkayang tetap jaya dan hebat. Itu yang harus kita lakukan bersama. Kemudian masalah kesehatan, itu misi kami. Itu hebat itu kesehatannya. Kesehatan itu penting. Kalau kita tidak sehat, tidak mungkin bisa kerja. Tidak sehat, tidak mungkin kita berkarya. Maka dari itu, setiap desa harus ada ambulan desa, agar dapat melayani masyarakat kita dengan prima. Misalnya ibu-ibu sakit atau melahirkan, sudah bisa dapat pertolongan pertama. Kita sangat jauh sekali dan jalan kita jelek, bapak-bapak, ibu-ibu. Tentunya kesehatan kita utamakan. Masalah pendidikan, kami sering ketemu ada keluarga yang tidak mampu sekolahkan anaknya. Ini pun harus kita sekolahkan. Pendidikan itu penting. Ke depan dengan majunya teknologi dan globalisasi, anak-anak kita harus pintar, harus cerdas sekolah. Ke depan kalau sudah dewasa agar mampu bersaing dengan kabupaten lain, agar mampu mandiri menghidupkan dirinya sendiri dan keluarganya. Itu persaingan ke depan sangat berat untuk anak-anak kita di kemudian hari. Ini harus kita lakukan. Saya yakin Bapak Ibu ingin anaknya tumbuh sehat, cerdas, dan berpendidikan. Ini paling penting. Kalau tidak sehat, tidak mungkin cerdas, dan tidak mungkin dia berpendidikan. Ini harus kita lakukan. Tentang perekonomian, ekonomi itu ada keterkaitannya dengan pertanian. Kenapa kami ingin mencari kepala desa yang sesuai dengan backgroundnya? Kami temukan di pelosok-pelosok Kabupaten Bengkayang masih banyak langka pupuk-pupuk subsidi itu. Dengan ada kepala dinas yang punya pengalaman, tentu kita inginkan dia bikin program kerja untuk mengajukan program kerjanya ke Menteri Pertanian. Kenapa ini harus kita lakukan? Bapak Presiden kita punya program kerja ketahanan pangan. Itu adalah momen yang tepat kita terobos agar pertanian kita tetap maju dan kita dukung terus supaya hasil taninya baik. Dengan hasil tani yang baik, dengan kita akan membangun jalan yang baik, diperbaiki agar hasil taninya bisa dibawa ke kota dijual. Dengan demikian ekonomi akan membaik, hidup akan sejahtera. Ini yang harus kita lakukan. Masalah budaya, budaya adalah mempererat bangsa. Kita Indonesia 714 suku. Bangsa kita berbeda suku dan agama. Akan tetapi dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bersatu membangun daerah kita. Itu yang harus kita lakukan. Makanya saya katakan, munculnya seorang pemimpin, dia harus mampu menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Apa masalah kita? Masalah Kabupaten Bengkayang kita tidak terbangun. Masalahnya di mana? Kalau kami, saya mohon Bapak Leo, kalau kita tidak temukan masalahnya, kenapa Bengkayang tidak terbangun, kami tidak akan calonkan diri. Kenapa? Ketika dipercaya, kita tidak mampu membangun Bengkayang, karena kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Makanya saya katakan, visi misi itu kenapa kami tidak beli. Visi misi adalah kerangka kerjanya bupati. Ketika dipercaya rakyat, didukung rakyat terpilih, itulah yang dia lakukan, dia kerjakan. Maka dari dulu kita sering mendengarkan, kok bupati ini dulu sampaikan visi misi bagus, setelah jadi kok bohong katanya. Jangan heran, karena visi misi itu dibikin orang lain. Dia hanya membacakan. Kalau kita membaca visi misi, berarti di otaknya ada orang lain. Ketika dia dipercaya, dia tidak mampu bekerja. Itulah yang harus kita jeli memilih seorang pemimpin. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita di Kabupaten Bengkayang ada 4 pasang kandidat calon bupati. Semuanya adalah putra yang baik. Tidak mungkin tidak baik karena didukung partai politik,
dan dia lolos dari KPU, itu berarti baik. Kami di mana-mana menyampaikan demikian. Karena di alam demokrasi ini kita memilih pemimpin. Hari ini kami hadir menyampaikan visi misi, menyampaikan terobosan kerja. Bapak Ibu koreksi dan diskusi ketika mau memilih pemimpin itu. Siapa pemimpin yang kita pilih? Ketika terpilih, jalan kita akan bagus. Itu yang kita pilih. Siapa pemimpin yang kita pilih? Ketika terpilih, kesehatan kita akan lebih terjamin. Pendidikan anak kita akan lebih baik. Ekonomi akan membaik. Hasil tani akan lebih bertambah. Dan budaya kita makin ditingkatkan. Kemudian lingkungan hidup. Kita Kabupaten Bengkayang sudah menyandang gelar kabupaten terkumuh seluruh Indonesia. Maka itu harus kita perjuangkan. Kumuh itu bukan hanya karena rumah kumuh. Jalan tidak bagus itu termasuk kumuh. Kita di Kabupaten Bengkayang 95% jalan tidak ada yang bagus. Ini menjadi masalah kita. Orang luar datang ke daerah kita selalu mengeluh, kok jalannya gitu. Seperti kami ke daerah Panjang, ke daerah Segorong, ke daerah Paket, Sabledo, tadi juga ke Sejadis, ke membawa Pak Alio. Tidak kami temukan jalan yang bagus, yang baik. Makanya saya katakan kita sudah 20 tahun kita dimekarkan jadi kabupaten. Cikal bakal pemekaran wilayah itu untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Akan tetapi dalam jangka 20 tahun apa yang terjadi? Musibah, tantangan, ujian yang ada pada Kabupaten Bengkayang. Maka dari itu ke depan saya mengajak ibu-ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama bagaimana ke depan mendukung membangun Kabupaten Bengkayang yang lebih baik. Kalau dengan saya dengan Pak Alio tidak mungkin ada kekuatan. Dengan saudara-saudara sekalianlah di Kabupaten Bengkayang kita ada kekuatan untuk membangun Bengkayang. Makanya saya katakan sekali lagi, saya titip Kabupaten Bengkayang kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik. Mari kita sama-sama kita jaga Kabupaten Bengkayang kita ini. Karena dengan tangan saudara-saudara, ibu-ibu, bupati itu terpilih. Makanya bupati yang dipilih rakyat, jangan sombong dengan rakyat. Tidak ada dengan tengah rakyat, dia tidak mungkin jadi bupati. Dia harus sering turun ke lapangan, mendengarkan apa keluhan rakyatnya. Itulah bupati. Bukan duduk di kantor. Kantor itu hanya untuk bekerja. Akan tetapi kalau turun ke lapangan, melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri apa penderitaan rakyatnya, akhirnya dia harus sadar, dia harus membangun rakyatnya. Ini harus. Bupati itu memimpin itu bukan dengan emosi. Bupati itu memimpin pakai hati. Makanya saya katakan, jauh di manapun pelosok-pelosok saya harus hadir. Karena apa? Ketika dipercaya rakyat, kita bisa bekerja dengan baik. Kenapa sering anggaran kita yang masuk dari pusat selalu kita kembalikan? Karena kita tidak punya program kerja. Tata kelola pemerintahan yang tidak kuat. Makanya kita tidak punya program kerja. Datang uang kita tidak tahu bagaimana kita membagikan atau kita membangunkan untuk Bengkayang. Kalau pengusaha seperti kami, apa yang ingin kami lakukan besok hari ini selesai. Saya anggap selesai itu. Karena programnya sudah terbentuk. Apa yang mau kita kerjakan minggu depan selesai. Demikian juga di pemerintahan kalau kami dipercaya. Anggaran belum turun, program kerja sudah siap menunggu untuk dipakai. Kita sudah cukup menderita selama 20 tahun. Kemudian kita jangan menderita lagi. Kita berontak, kita harus keluar dari kesulitan ini. Maka dari itu saya bilang, Bapak, Ibu-ibu, koleksi setiap kandidat yang datang ke sini. Siapa yang diberi nilai, nanti diskusikan siapa yang terbaik, itu yang kita pilih. Kalau ini sudah kita lakukan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, amin, kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang amanah, yang mampu membangun yang terbaik. Ini yang harus kita lakukan. Akhirnya itulah visi misi kami dari Aman Andi Meng Aliong. Singkat, padat, itu yang bisa kami kerjakan ketika kami dipercaya. Saya kira itu sekian. Selamat malam, salam sejahtera kita semua.
adil katalino baju namin kasaruga pasengat ka jubata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikan aplaus kepada calon bupati yang nomor 2 itu. Siap tak tanggal 9 Desember nanti untuk mencoblos nomor 2? Siap tak? Mau nggak kita mencari pemimpin yang betul-betul merakyat untuk kita? Siap nggak? Siapa beliau? Adik Alyon. Aku akui inilah aku dapat pemimpin baru sesuai dengan Bengkayang baru. Kita di Kabupaten Bengkayang ada pesisir, ada kepulauan, dan ada gunung. Salah satu yang Bapak tanyakan itu adalah program kerja kami. Kami akan bangunkan kantor pelayanan terpadu di Cekala. Itu seperti kabupaten mini. Di situ segala macam surat diurus di situ, tidak perlu lagi ke Bengkayang, Pak. Itu. Kalau tidak perlu bikin KTP segala macam akte Bengkayang, cukup di Cekala sini. Antara Pewangi dengan Cekala itulah kantor pelayanan terpadu kita. Tanah masih luas, itu perlu 10 hektar. Dia seperti kabupaten ini, anggarannya 20 miliar dan segalanya dirancang dengan teknologi komputer agar mampu segera cepat diselesaikan. Itulah saya sampaikan tadi, tata kelola pemerintahan agar dapat melayani masyarakat kita dengan prima dan tanpa korupsi. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andimek maupun Pak Alio itu adalah benar adanya apabila memang mereka menjadi pemenang dalam pemilihan Bupati tanggal 9 yang akan datang. Andimek Salion. Andimek Salion. Siap pendengar Andimek Salion? Siap pendengar Andimek Salion? Oke, terima kasih. Mantap, semangat.